Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rangga Audi Pratama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang Dreambook saya yang telah saya buat. Oke, yang pertama di sini ada cover. Cover Dreambook saya berisi foto saya dan nama lengkap saya itu adalah Rangga Audi Pratama. Dan yang kedua yaitu ada foto saya juga, dan juga ada berisi 3 kata yang menjelaskan tentang kepribadian saya. Yang pertama ada cheerful atau riang. Riang dalam diri saya itu seperti membantu orang lain, membantu teman, suka bergotong royong, suka mengikuti kegiatan-kegiatan di desa, dan juga bergotong royong. Dan yang kedua yaitu ada friendly atau ramah. Ramah dalam diri saya itu seperti menyapa walaupun orang itu tidak dikenal, dan menyapa teman, serta tidak sombong, suka bercanda kepada siapapun, dan juga mudah berteman kepada siapapun. Dan yang ketiga yaitu ada easy smile atau mudah tersenyum. Mudah tersenyum pada diri saya itu seperti ketika saya berkumpul bersama teman saya selalu bergurau kepada teman dan akhirnya saya bisa tersenyum. Dan juga ketika ada hal sedikit lucu apapun, saya pasti tersenyum. Dan ketika saya bertemu kepada orang lain, walaupun itu tidak dikenal, pasti saya tersenyum. Dan selanjutnya ada data keluarga saya. Untuk data keluarga saya, yang pertama ada ayah saya yang bernama Megiwanto. Beliau bekerja sebagai supir truk, kepala di keluarga saya. Dan pendidikan terakhirnya SMA, sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Slawi, dan berpenghasilan per bulannya itu 6 juta. Dan ibu saya bernama Munjiatun. Beliau bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dan pendidikan terakhirnya sekolah dasar di Sekolah Dasar Penusupan 03. Dan yang ketiga adik saya Muhammad Fathan Ka'af Mubina, adik laki-laki saya yang masih sekolah di Sekolah Dasar SD Penusupan 03 di kelas 4 SD. Dan selanjutnya ada data diri saya. Oke. Saya bernama lengkap Rangga Audi Pratama, biasa dipanggil Rangga. Dan hobi berolahraga, dan juga hobi lainnya berbisnis, bermain game. Itu adalah hobi saya: olahraga, berbisnis, dan bermain game. Dan yang ketiga, memiliki cita-cita sebagai pengusaha sukses. Ya, cita-cita saya adalah pengusaha sukses. Walaupun berat, tetapi saya harus bisa menjadi pengusaha yang sukses setelah nanti lulus di perguruan tinggi swasta Muhammadiyah Purwokerto atau Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tempat tinggal saya di Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
dan masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tempat tanggal lahir Tegal 05 Maret 2003. Dan selanjutnya yaitu ada riwayat pendidikan saya. Riwayat pendidikan saya yang pertama yaitu TK Cerdas Penusupan. Dari awal masuk yaitu 2007 sampai 2009. Di sana saya belajar membaca, awal belajar membaca dan awal belajar menghitung. Dan di sana paling banyak yaitu bermain bersama teman-teman. Dan yang kedua yaitu lanjut di Sekolah Dasar Negeri Penusupan 03. Dari tahun 2009 lulus dari TK langsung mendaftar SD sampai 2015. Di sana mulai lebih banyak belajar seperti belajar menghitung, belajar membaca yang lebih baik, dan materi-materi yang lebih lengkap lagi, dan guru-guru yang lebih banyak lagi. Dan yang ketiga lanjut setelah lulus tahun 2015 mendaftar di SMP Negeri 02 Pangkah dari tahun 2015 sampai 2018. Nah, di sini saya di sekolah ini, di SMP ini saya paling banyak mempunyai pengalaman seperti banyak mengikuti organisasi, banyak mengikuti lomba, banyak mengikuti turnamen-turnamen, banyak memiliki teman. Di sini juga tempat di mana saya mencari identitas diri, tempat di mana saya mengenal wanita, mengenal cinta itu di SMP Negeri 02 Pangkah. Dan selanjutnya lanjut di SMA Negeri 1 Pangkah. Di sini saya itu mulai diam, mulai sudah berpikir bahwa saya sudah waktunya untuk lebih fokus, serius, sehingga itu saya mengurangi mengikuti organisasi, hanya satu yang diikuti sewaktu SMA Negeri 1 Pangkah. Di SMA Negeri 1 Pangkah yaitu organisasi pencinta alam, tetapi di sini juga mempunyai banyak pengalaman yaitu mengikuti berbagai lomba, kompetisi, dan turnamen, dan juga banyak lainnya seperti memiliki banyak teman dan juga fasilitas yang lebih memadai di SMA Negeri 1 Pangkah. Dan selanjutnya yaitu dan sekarang saya itu sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Setelah lulus SMA melanjut S.D. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, mengambil Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada semester 1. Dan selanjutnya yaitu ada riwayat organisasi. Untuk riwayat organisasi yang pernah saya mengikuti yaitu yang pertama OSIS, organisasi intrasekolah. Pada OSIS ini mengikuti di SMP Negeri 02 Pangkah dan menjadi seksi kerohanian. Karena saya itu menonjol di bidang rohani dan saya ditempatkan menjadi seksi kerohanian di SMP Negeri 2 Pangkah. Di sini organisasi pertama yang saya ikuti dan banyak pengalaman yang saya peroleh seperti ketika ada event kita itu harus lebih disiplin dan memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki jiwa kebersamaan sehingga bisa berjalan event tersebut. Dan yang kedua yaitu pramuka.
Raja Muda karena setelah keluar dari OSIS, saya ikut di anggota pramuka di SMP Negeri 2 Pangkah menjadi anggotanya. Karena saya suka berorganisasi sehingga setelah OSIS keluar, saya ikut pramuka. Di sini juga mempunyai banyak pengalaman, salah satunya yaitu membina adik-adik kelas dalam masa pengenalan lingkungan SMP Negeri 2 Pangkah dan mengikuti berbagai lomba, tetapi hasilnya itu nihil. Tapi nggak apa-apa, yang penting dapat pengalamannya. Dan yang ketiga yaitu organisasi pencinta alam. Saya mengikuti di SMA Negeri 1 Pangkah dan menjadi anggota pencinta alam, dan memperoleh pengalaman seperti pernah camping bareng bersama teman-teman dan pernah bersih-bersih laut bersama teman-teman sekabupaten yang mengikuti organisasi pencinta alam, mengikuti event terbesar yaitu Hari Bersih Sedunia, dan mendapatkan materi tentang bagaimana mengolah limbah plastik dan bagaimana cara menanam pohon yang benar. Dan yang selanjutnya yaitu keahlian saya. Untuk keahlian saya yaitu berbisnis. Alhamdulillah saya mempunyai ahli dalam hal berbisnis. Saya sudah mempunyai bisnis, yaitu walaupun bisnis saya itu kecil, tetapi alhamdulillah saya sudah membeli barang apa yang saya inginkan. Walaupun barang itu harganya murah, tetapi dengan bisnis itu, bisnis yang saya lakukan yaitu bisnis klinik atau thrift sweater, berjualan sweater, ya, berjualan sweater. Tetapi tidak sekedar menjual, kita merancang dahulu, mensortir dahulu, membersihkan sweater dahulu, dan memasarkan ke media sosial, baru kita menjual, mengirimkan paket ke semua pelanggan atau customer. Dan yang kedua bermain gitar. Ya, alhamdulillah saya bisa bermain gitar. Waktu SMA saya dipelajari oleh guru saya, dan alhamdulillah saya bisa bermain gitar walaupun sedikit, hanya kunci dasar dan kunci bass. Dan yang ketiga bermain bulu tangkis. Bermain bulu tangkis ini bukan sekedar kalian, tetapi hobi saya bermain bulu tangkis. Sejak dini saya sudah hobi bermain bulu tangkis dan memiliki sedikit prestasi dalam bulu tangkis, tetapi masih dalam tingkat desa. Pernah mengikuti turnamen tingkat kabupaten, tapi kalah. Tapi alhamdulillah yang penting punya pengalaman di turnamen tersebut. Dan yang keempat adalah tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran, alhamdulillah saya bisa bertilawah Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan bagus. Saya belajar tilawah Al-Quran itu dipelajari oleh teman saya yang bisa, dan akhirnya saya belajar. Saya ingin tahu cara bagaimana bertilawah Al-Quran, dan akhirnya saya bisa. Saya mempraktekkan di kehidupan sehari-hari dalam membaca Al-Quran. Dan selanjutnya yaitu personality atau karakter saya. Senang bergaul. Ya, saya adalah orang yang sangat senang bergaul. Walaupun orang itu tidak saya kenal, saya pasti bergaul dengan siapapun, tidak memandang orang itu kaya, orang itu miskin. Pasti saya bergaul, berkenalan, saling nyapa kepada teman, dan saling berkomunikasi kepada semua orang.
Dan yang kedua ramah. Saya mempunyai karakteristik yang ramah. Ramah itu sendiri seperti membantu orang lain, membantu teman, terus menyapa orang lain, dan ataupun menyapa teman sendiri jika bertemu di jalan atau ketika sedang naik motor, atau juga saya menyapa orang itu, atau kebalikannya dia menyapa dengan saya. Dan yang ketiga, percaya diri. Ya, saya adalah orang yang percaya diri. Ketika apa yang saya lakukan, saya pasti percaya diri, saya pasti bisa melakukannya. Harus ada percaya diri pada diri saya. Dan yang keempat yaitu murah senyum. Saya mempunyai karakteristik yang murah senyum. Ketika ada seorang yang memanggil saya atau menyapa saya, pasti saya senyumi dulu, walaupun orang itu tidak saya kenal, pasti saya senyumi. Kadang pula jika ada masalah, pasti saya tersenyum. Walaupun ada masalah berat itu, pasti saya senyum. Dan bertemu orang lain, bertemu teman, pasti saya senyum. Dan yang kelima yaitu baik. Baik dalam baik ini, karakteristik baik saya yaitu suka membantu orang lain, suka membantu teman, tidak sombong, perhatian kepada orang lain, dan suka sering meminjamkan sesuatu hal yang milik saya kepada orang lain atau teman saya. Dan yang terakhir, mudah beradaptasi. Ya, saya adalah orang yang mudah beradaptasi. Dimanapun saya tinggal, pasti saya mudah beradaptasi, mudah membaur kepada lingkungan yang berbeda. Sangat mudah. Dalam 1 hari saja saya sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan saya. Dan selanjutnya yaitu prestasi. Alhamdulillah sekali saya mempunyai prestasi yang banyak. Dilihat dari beberapa foto, bukti bahwa saya memiliki prestasi atau pernah mengikuti turnamen atau lomba di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, atau tingkat desa. Yang pertama ada juara 1 lomba MAPSI Rebana tingkat kabupaten. Ini adalah lomba di waktu SMP, lomba rebana di tingkat kabupaten di SMP Negeri 3 Slawi. Lomba ini adalah lomba pertama kali saya mengikuti, dan alhamdulillah saya bisa menang dalam lomba ini. Dan yang kedua yaitu juara harapan 3 MAPSI Rebana tingkat provinsi. Setelah juara 1 tingkat kabupaten, saya dilanjutkan ke tingkat provinsi, bertempat di Kabupaten Purbalingga, dan mendapatkan juara harapan 3 sekaligus piknik di Purbalingga. Walaupun mendapatkan harapan 3, tetapi mendapatkan pengalaman yang cukup berharga. Dan yang ketiga yaitu juara 2 turnamen bulu tangkis tingkat desa. Juara ini awal pertama mengikuti turnamen bulu tangkis tingkat desa di desa saya bersama teman saya itu yang fotonya berdua,
yang saya menggunakan hitam dan teman saya menggunakan merah putih. Mendapatkan juara 2 turnamen bulu tangkis tingkat desa, dan saya itu sangat senang sekali karena mendapatkan hadiah uang bersebesar 1 juta. Dan juara 3 turnamen bulu tangkis tingkat desa ini waktu saya kecil, saya di SD sekolah dasar saya mengikuti turnamen bulu tangkis tingkat desa kelas 5 SD, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 3 turnamen bulu tangkis tersebut. Buktinya yaitu piala di bagian kanan. Yang 3 piala itu, yang bagian kanan itu adalah juara 3 turnamen bulu tangkis tingkat desa, dan yang keempat yaitu yang kelima yaitu juara 4 turnamen bulu tangkis tingkat desa. Setelah juara 3 lanjut ke tahun depannya saya mengikuti lagi, tetapi mendapatkan juara 4 karena lawan saya itu kakak kelas saya yang sudah SMP, sedangkan saya masih SD kelas 6 dan lawan saya adalah SMP. Tetapi alhamdulillah mendapatkan juara 4 turnamen bulu tangkis tingkat desa. Dan juara 3 Hotmil Quran tingkat kecamatan. Juara ini atau lomba ini pada saat saya kelas 3 SD, saya tidak menyangka karena teman-teman saya jauh lebih bagus membaca Al-Qur'annya, menghafalkan doa-doa, menghafalkan Al-Qur'annya itu lebih bagus. Tetapi alhamdulillah saya mendapatkan juara 3 Hotmil Quran di kecamatan, dan punya bukti yaitu piala yang 3 itu yang bagian kiri itu pialanya. Dan yang selanjutnya berpartisipasi dalam lomba UASN Fisika tingkat kabupaten. Lomba UASN Fisika ini waktu saya SMA kelas 2, kelas 11, saya dipilih untuk mewakili SMA Negeri 1 Bangka dalam lomba UASN Fisika tingkat Kabupaten Tegal di SMA Negeri 3 Selawi tempatnya. Walaupun saya tidak mendapatkan juara, tetapi saya mendapatkan pengalaman yang berharga karena mengikuti lomba cerdas cermat tingkat kabupaten dalam bidang fisika. Dan selanjutnya yaitu berpartisipasi dalam lomba FLS2N tingkat kabupaten atau lomba KRIA, lomba seni. Dan saya dalam mengikuti seni kriya. Dalam seni kriya itu saya membuat wayang yang dibuat dengan botol plastik bekas. Tetapi saya tidak mendapatkan juara, tapi tidak apa-apa, yang penting saya bisa mendapatkan pengalaman yang berharga, bisa mengikuti lomba seni budaya tingkat kabupaten dalam bidang seni kriya, dan mendapatkan teman yang baru berbeda sekolahan. Dan yang selanjutnya yaitu turnamen bulu tangkis tingkat kabupaten. Pada kelas 11 saya mengikuti turnamen bulu tangkis tingkat kabupaten. Saya mewakili lagi kedua kalinya. Saya mengikuti lomba berpartisipasi mewakili turnamen bulu tangkis tingkat kabupaten ini, mewakili SMA Negeri 1 Bangka kedua kalinya, tetapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan ini adalah ada foto bukti saya sedang melakukan tanding bersama lawan saya.
Selanjutnya yaitu berpartisipasi dalam turnamen bola voli tingkat kabupaten. Sekali lagi saya mengikuti turnamen bola voli mewakili SMA Negeri 1 Pangkah di turnamen bola voli karena saya mengikuti ekstranya dan saya terpilih untuk mengikuti turnamen tersebut, tetapi masih hasilnya nihil, hasilnya tidak ada. Tempatnya itu di SMA Negeri 3 Slawi dan itu ada tempat di mana saya saat bertanding. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dan kekurangan saya, yang pertama kelebihan pertama rajin. Ya, saya rajin, alhamdulillah. Menurut teman-teman saya adalah orang yang rajin. Saya bisa mengerjakan semua hal yang dengan cepat. Contohnya, saya bisa mengerjakan tugas dengan cepat sebelum deadline. Dan selanjutnya yaitu mudah bergaul. Mudah bergaul dalam arti itu dapat membaur dengan siapapun. Ya, saya adalah orang yang mudah bergaul dengan siapapun walaupun orang itu berbeda sikap atau berbeda perilaku, saya pasti bisa berbaur dengannya. Dan yang ketiga yaitu mudah beradaptasi. Dalam hal ini itu saya bisa menerima situasi atau keadaan dalam lingkungan yang berbeda. Seperti hal contohnya, saya ketika saya menginap di Purbalingga selama 3 hari, saya bisa menerima situasi di sana, bisa menerima hal-hal yang baru, bisa menerima lingkungan yang berbeda. Dan selanjutnya yaitu ramah yaitu saya orangnya baik hati di semua orang, tidak jahat dan tidak sombong. Nah, untuk kekurangan saya ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Kekurangan saya yaitu bersikap egois, mementingkan diri sendiri. Seperti halnya saya ketika saya mengeluarkan pendapat saya pasti tidak terima dengan pendapat orang lain. Pasti saya mementingkan pendapat saya. Tetapi dalam sikap egois ini, saya bisa menjadi fokus pada diri sendiri dan mendapatkan kebutuhan pribadi. Dan selanjutnya yaitu cepat bosan. Ya, saya cepat bosan. Contohnya itu ketika saya melakukan sebuah hal, tetapi pasti lama-lamaan saya bosan. Entah kenapa, pasti saya bosan, tetapi dengan rasa bosan itu saya bisa menemukan hal-hal baru dan menjadikan diri lebih maju. Dan selanjutnya sedikit pemarah. Ya, saya adalah orang yang sedikit pemarah ketika saya diusik atau diganggu, atau saya dimusuhi, atau saya dibicarakan di belakang saya pasti marah. Tetapi di sifat yang sedikit marah itu saya bisa meluapkan sedikit masalah yang ada di pikiran. Dan selanjutnya yaitu selalu mengalah. Menjadikan diri saya itu menjadi lebih dewasa. Dengan adanya kekurangan yang selalu mengalah, saya bisa menjadikan diri lebih dewasa dan menghargai orang lain. Dan selanjutnya ceroboh. Ya, saya orangnya yang ceroboh, selalu lupa dan tidak teliti dalam melakukan hal sesuatu. Tetapi dalam sifat yang ceroboh itu ada keuntungan dan
Sehingga dari coba itu saya sadar bahwa saya harus bisa menjadikan diri agar lebih teliti dalam melakukan suatu hal. Dan selanjutnya inspirasi dalam hidup. Inspirasi dalam hidup yang pertama Bapak Ali Muharram. Bapak Ali Muharram ini adalah sebuah pengusaha muda yang sukses di Indonesia yang bergelut di bidang makanan dengan produknya makaroni Mehe. Dengan awal modalnya dia itu meminjam uang dari temannya 20 juta dengan modal nekat dia menciptakan produk makaroni Mehe dan dengan awal jualannya itu menggunakan gerobak keliling menjualkan ke satu orang atau berkeliling menggunakan gerobak, tetapi atas kegigihannya, atas perjuangannya, beliau memiliki omset yang bisa sampai 3 miliar per bulan dan memiliki banyak cabang dan menjadi salah satu pengusaha muda yang sukses di Indonesia. Saya sangat menginspirasikan beliau karena kegigihannya sangat semangat untuk menjadi orang pengusaha muda yang sukses. Dan selanjutnya, inspirasi selanjutnya ada Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP, lahir 28 Oktober 1968. Beliau adalah Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat 23 Agustus 2013. Nah, sebelumnya ia adalah merupakan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan periode 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2013. Dan selain itu, Bapak Ganjar ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Kagama Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya dia itu menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada dan masuk ke prodi hukum, ilmu hukum atau fakultas hukum, dan beliau keluar sempat bekerja di 2 perusahaan dan akhirnya dia terjun ke dunia politik dan menjadi sebuah gubernur dan DPR, dan beliau itu kembali menjadi gubernur Jawa Tengah untuk 2 periode yaitu 2018 sampai 2023. Hal yang paling saya inspirasikan di beliau yaitu beliau itu memiliki karakter yang ramah, jujur, dan memiliki jiwa kepemimpinan tegas serta tidak sombong kepada rakyatnya. Itu yang saya sangat sukai pada beliau. Dan selanjutnya yaitu ada impian. Impian saya yang pertama yaitu wisuda tepat waktu dan cum laude. Ya, impian saya yang pertama bisa wisuda tepat waktu dan memiliki nilai yang cum laude, nilai yang bagus, nilai yang sempurna. Dan selanjutnya yaitu setelah itu saya lulus atau wisuda, saya memiliki impian yaitu bekerja di sebuah perusahaan yang ternama, yang besar, sehingga saya bisa bekerja di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu saya bisa menikah. Selanjutnya setelah bekerja di sebuah perusahaan, saya menikah dan mempunyai anak dan berumah tangga. Pastinya saya ingin hal tersebut. Dan selanjutnya yaitu punya rumah dan kendaraan pribadi setelah menikah dan punya anak dan bekerja di sebuah perusahaan. Saya memiliki mimpi yaitu mempunyai rumah dan kendaraan pribadi. Semoga hal tersebut terwujud.
Dan selanjutnya yaitu membuat usaha sendiri. Dan setelah bekerja di sebuah perusahaan, menikah, punya anak, mempunyai rumah dan kendaraan pribadi, saya selanjutnya ingin membuat usaha sendiri karena di tua nanti saya tidak seterusnya bekerja di sebuah perusahaan. Saya harus ada passive income atau usaha sendiri, pemasukan lainnya yang tidak bekerja. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir yang saya paling inginkan adalah membahagiakan orang tua. Pastinya saya ingin membahagiakan orang tua, ingin melihat orang tua bahagia, tersenyum karena saya, karena prestasi saya, karena keberhasilan saya. Semoga saya bisa membahagiakan orang tua. Oke, jadi kesimpulan dreambook saya yaitu nama saya Rangga Audi Pratama dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, memiliki cita-cita sebagai pengusaha sukses, memiliki keahlian dalam berbisnis dan berolahraga, mudah bergaul dan mudah tersenyum, lahir di Tegal pada tanggal 5 Maret 2003, sangat terinspirasi oleh Ali Muharram dan Bapak Gubernur Jawa Tengah. Dan tujuan pembuatan dreambook ini adalah mengetahui potensi diri sendiri agar lebih maju ke depannya dan untuk menambah semangat untuk kedepannya untuk mencapai cita-cita dan tujuan saya. Rangga Audi Pratama. Salam dari Rangga Audi Pratama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.